Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk materi semester 1 itu udah selesai, yaitu sampai bab transformasi ya. Nah, karena ada beberapa pertemuan lagi, jadi sekarang Ustazah akan membahas soal PTS nih, karena masih banyak banget yang salah cara pengerjaannya. Nah, coba perhatikan ya. Misalkan nih, nomor 1. Bentuk sederhana dari 6 dalam kurung P pangkat 2/3 Q pangkat min 2R dipangkatkan lagi 2/3 per min 3 P pangkat 3/2 Q pangkat 1/3. Nah, ini tuh materi tentang perpangkatan. Nah, ini kan karena di depannya ada angka, kita bisa coret 6 dibagi 3 itu berapa? 2 ya, karena ada min jadi dia hasilnya 2. Nah, yang ini kita tuliskan lagi. P 2/3 Q min 2 R 2/3 per P 3/2 Q 1/3. Nah, dalam sifat perpangkatan yang ketiga kalau nggak salah, kalau pangkat dipangkatkan lagi itu berarti pangkatnya itu dikalikan. Berarti yang ini P Q R itu pangkatnya kita kalikan. Berarti min 2 P 2/3 dikali 2/3 Q pangkat min 2 dikali 2/3 dan R 2/3. Karena kan R itu pangkatnya 1, kalau dikalikan berarti hanya 2/3 aja. Nah, bawahnya kita tuliskan lagi P 3/2 Q 1/3. Kita selesaikan ininya dulu. Berarti min 2, kalau perkalian dalam pecahan berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti P 2 kali 2 4 per 3 kali 3 9. Q min 2 kali 2 berarti 4/3 R 2/3 per P 3/2 Q 1/3. Nah, dalam sifat perpangkatan, jika ada huruf yang sama nih, kan ada huruf yang sama ya, P dengan P, Q dengan Q. Jika dibagi atau per, itu berarti pangkatnya dikurangi. Berarti kita kurangi satu-satu. Min 2 P berarti 4/9 dikurangi 3/2. Yang Q berarti min 4/3 dikurangi 1/3, karena ini dikurangi ya, dan R karena dia tidak yang sama jadi 2/3. Nah, kita selesaikan nih. Nah, dalam ingat lagi materi SD-nya, ini kan pengurangan ya, tapi dalam pecahan jadinya harus penyebutnya sama dulu. Misalkan di sini nih Ustazah tuliskan 4/9 dikurangi 3/2. Berarti penyebutnya harus disamakan dulu. Berarti 9 kali 2 18. Ini kali silang 4 kali 2 8 dikurangi 3 kali 9 27. Nah, berarti hasilnya berapa? Bawahnya 18, yang ini hasilnya karena min lebih besar, berarti min 19. Berarti P itu pangkat min 19/18 yang Q. Nah, ini mah penyebutnya udah sama, jadi kita hanya mengoperasikan atasnya aja. Berarti bawahnya 3, yang ini min. Berarti min 4, min 1, berarti min 5. Yang R 2/3. Udah selesai belum? Nah, dalam perpangkatan usahakan dia itu pangkatnya tidak ada yang negatif. Jadi jika ada yang negatif, kita jadikan dia penyebut. Jadi hasilnya min 2. Nah, yang positif itu siapa aja? Cuma R 2/3. Dan yang negatif kita ke bawahkan. Si P berarti karena negatif pindah ke bawah. Awalnya negatif jadi positif. Berarti 19/8. Yang Q-nya juga sama, min 5/3. Nah, berarti bentuk sederhananya yaitu ini. Semoga paham ya. Yang nomor 2 ya, hasil dari 2 dikali 3 akar 20 min 5 akar 8 ditambah 2 akar 45/3. Nah, ini tuh materi akar. Kalian pasti paham atau ingat kalau kalian buka-buka lagi. Nah, tapi ini ada 2-nya dan 3-nya, jadi kita selesaikan dulu. Berarti 2 kali 3, 2 kali min 5. Kenapa dikurungkan? Karena ini tuh bukan termasuk si 2, jadi dikurungkan biar dia tuh tidak mengecoh. Sekarang kita kalikan depannya dulu.
2 kali 3, 6. Karena di belakang 3 ada akar, berarti akarnya diajak 20. Min 2 dikali 5, berarti 10. Belakangnya akar 8. Baru ini nih, kita selesaikan, kita tuliskan lagi. 2 akar 45 per 3. Dan dalam akar, peraturan dalam akar, operasi akar, jika penjumlahan dan pengurangan itu dapat dioperasikan jika angka di dalam akarnya nih, dan ini itu harus sama. Jika tidak sama, jadi kita harus menyamakan terlebih dahulu. Misalkan, akar dari 20, coba perkalian 20 itu dari berapa? Kan 10 dikali 2 ya, dan ada juga 24 dikali 5. Nah, coba di salah satu ini ada nggak angka yang jika dikeluarkan bakal bisa dari akar? Misalkan 10, kalau dikeluarkan bisa tidak? Tidak Ustazah, tapi kalau 4 bisa tidak? Bisa, berapa? 2. Nah, kalian harus mencari perkalian yang salah satu angkanya itu bisa dikeluarkan dari akar. Berarti misalkan 6, tadi 20 itu berapa? 4 kali 5. Min 10, 8, itu berapa kali berapa? 4 dikali 2. Nah, ditambah 2, 45, berapa? 9 dikali 5. Nah, 9 bisa tidak dikeluarkan? Bisa Ustazah, yaitu 3. Berarti bawahnya. Nah, sekarang baru dioperasikan lagi. 6. Tadi kan 4 itu akarnya berapa? 2. Berarti dikalikan 2. Yang 5 berarti dia tetap punya akar. Min 10. Ini pun sama. Yang akarnya 4 berarti bisa dikeluarkan jadi 2. Yang ini sisa 2. Ditambah 2. Akar dari 9 itu berapa? 3. Berarti 3. Yang 5 pun tetap punya 5. Nah, 3. Nah, coba lihat yang penyebutnya ini. 3 sama 3 kalau dicoret bisa tidak? Bisa Ustazah, berarti sisa 2 akar 5. Nah, kita selesaikan. 6 kali 2, 12. Nah, betul 12 karena ada akarnya, jadi akarnya lagi. 10 kali 2 berapa? 20. Belakangnya ada akar, berarti ini. Dan ini sisanya 2 akar 5. Nah, coba kita lihat. Ada tidak akar yang sama? Ada kan? Yaitu 12 akar 5 dengan 2 akar 5. Nah, ini bisa dioperasikan, yaitu depannya saja, akarnya mah tetap. Kenapa harus sama? Karena kita bisa menjumlahkan, yaitu depannya aja. Berarti 12 tambah 2 berapa? 14. Akar 5 min 20 akar 2. Sudah cukup seperti ini, karena itu sudah tidak bisa lagi disederhanakan atau dioperasikan, karena kita mau keluarkan pun akarnya si 5 dan 2 itu tidak ada, jadi cukup sampai di sini. Nah, sekarang yang nomor 3 nih, bentuk pecahan berpenyebut rasional dari akar 3 min 3 per 3 akar 3 plus 5 adalah. Nah, ini tuh rasional berpenyebut. Sebenarnya kalau merasionalkan itu biasanya itu tidak ada kata-kata berpenyebutnya, tapi di soal ini karena ada kata-kata berpenyebutnya, jadi kita itu merasionalkan yang bawahnya. Jika tidak ada kata-kata berpenyebut dan antara pembilang dan penyebut itu ada akarnya, berarti kalian pilih salah satunya aja, boleh penyebutnya atau pembilang. Nah, gimana bentuk rasional? Ingat tidak cara menjederhanakannya? Kalian itu kalikan bawahnya, karena ini berpenyebut, berarti kalikan ini. Yang awalnya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Nah, berarti begini. Tulis lagi soalnya. Akar 3 min 3 per 3 akar 3 plus 5 dikali. Lihat, karena dia berpenyebut, jadi penyebut yang dikalikan. 3 akar 3 awalnya positif, jadi negatif. Per 3 akar 3 min 5. Nah, ini kali-kalikan. Berarti akar 3 dikali 3 akar 3. Ingat, dalam akar jika angkanya sama, itu akarnya hilang. Sisanya cuma angkanya aja. Berarti 3 nih, ada sini nih. Akar 3 dikali akar 3 berapa? Tadi kata Ustazah, kalau akar angkanya sama, berarti hanya angkanya aja. Berarti angkanya berapa? 3. Berarti 3 dikali 3. Akar 3 dikali min 5. Berarti min 5 akar 3. Yang ini nih. Min 3 kali 3 akar 3. Berarti ini kali ini dan punya akar. Jadi min 9 akar 3. Min 3 dikali min 5. Berarti plus 15 per bawahnya. Nah, dalam merasionalkan pasti kalau penyebutnya itu
Dia itu hanya kita mengkalikan si ini dengan ini dan ini dengan ini, karena yang kalau kita kalikan semua pasti ada salah satu yang 0. Nah, cara mudahnya ya udah kita kalikan ini dengan ini aja. 3 kali 3 9. Akar 3 kali akar 3 tadi gimana? Berarti akarnya hilang, sisanya 3. Berarti dikali 3. 5 dikali min 5 berarti min 25. Nah, yang ini coba. 3 kali 3 9 min 5 akar 3 min 9 akar 3 plus 15 per 3 kali 9 kali 3 27 min 25. 9 yang punya akar kita operasikan, yang tidak punya akar kita operasikan. Berarti 9 ditambah 15 berapa? 24. Min 5 tadi yang cara yang tadi yang nomor 2, berarti yang ini juga sama. Kita dia akarnya udah sama kan? Berarti min 5 dikurangi 9 berapa? Min 14. Karena dia punya akar berarti bawahnya akar. Per 27 dikurangi 25 berarti sisa 2. Nah, ini bisa diselesaikan. Ini sisanya 12 dan ini sisanya min 7 akar 3. Nah, ini hasil dari rasional dari si ini. Nah, mudah kan? Nah, sekarang nomor 4 ya. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat min 8x plus 3 sama dengan 0. Jika akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah A dan B dengan B lebih kecil dari A, maka nilai 2A min B berapa? Nah, kalian ingat tidak cara mencari akar-akar persamaan? Tapi yang Ustazah kasih video mah yaitu dia X1 dengan X2 kan? Nah, tapi di soal ini mah A dan B sama aja, cuma caranya aja yang sama, cuma ini mah hurufnya yang berbeda. Coba sekarang kita selesaikan. X kuadrat min 8x plus 3 sama dengan 0. Ada berapa cara waktu itu yang ada di video? Ada 3 cara ya. Yang pertama pemfaktoran, yang kedua kuadrat sempurna, dan yang ketiga yaitu rumus kecap. Di sini Ustazah akan menjelaskan rumus kecap karena Ustazah lebih suka itu. Nah, berarti kan rumus kecap itu kan rumusnya X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A kan. Nah, berarti kita mencari nilai A-nya, B-nya, dan C. Nah, dari persamaan ini kan, coba lihat. A itu kan yang X kuadrat, B itu kan yang X doang, dan C itu konstanta. Di depan X itu ada angka nggak? Ada koefisien nggak? Nggak ada, saja 1 kan? Berarti dia A-nya 1. B-nya berapa di depan X? Yaitu min 8. Berarti B-nya min 8. C-nya berapa? 3. Nah, sekarang kita substitusikan ke rumusnya. B-nya itu kan min 8. Berarti min ketemu min positif, berarti B-nya yaitu 8 plus minus B kuadrat berarti min 8 pangkat 2 min 4, A-nya itu 1, C-nya itu 3 per 2 dikali 1. Kalau misalkan A-nya itu 2, berarti 2 dikali 2. Nah, masih banyak banget nih yang salah. Misalkan dia ini di sini tuh A-nya 2. Saat disubstitusikan ke rumusnya, itu tuh jadinya 1. Jadi mengikuti apa yang ada di contoh. Ingat, kalau di sininya 2, ya di sininya juga 2, di sini juga 2. Kalau di sininya 3, berarti di sini 3 dan sini 3. Nah, sekarang kita selesaikan. 8 plus minus 8 min 8 pangkat 2 berarti 64. 4 kali 1 4, 4 kali 3 12 min 12 per 2. Terus berapa? 8 plus minus 64 dikurangi 12. 64 dikurangi 12 hasilnya 52 per 2. Nah, sekarang kita selesaikan dulu nih si ini. Ada nggak ya? Kayaknya kalau akar 52 tuh angkanya pasti jelek ya. Nah, berarti kita kayak tadi mencari salah satu angkanya yang bisa dikeluarkan akar. Nah, berapa? 8 plus minus 13 kali 4. Nah, 4-nya bisa kan dikeluarkan akar, berarti per 2.
sama dengan berarti 8 plus minus 2 akar 13 per 2. Nah, sekarang nih, kan ada perperannya nih. Langsung aja kita ke X1, X2-nya. X1 sama dengan positif atau negatif? Misalkan positif dulu ya. Berarti 8 plus 2 akar 13 per 2. Bisa dicoret. Ini 4 dan ini 1. Berarti X1-nya sama dengan 4 plus akar 13. Misalkan X2-nya, karena tadi X1-nya positif, berarti X2-nya negatif. Berarti 8 min 2 akar 13 per 2. Coret, dapat 4, ini dapat 1. Berarti X2-nya 4 min akar 13. Nah, di sini ketentuannya B lebih kecil dari A. Coba kalau kita lihat dari X1 sama X2. Dia ini negatif, ini positif. Otomatis berarti si X2 lebih kecil kan daripada si X1. Berarti ini jadi B dan ini jadi A. Nah, ditanyakan yaitu nilai 2A dikurangi B. Berarti tadi si A siapa? 4 plus akar 13. Berarti kan ditanyanya itu kan 2A dikurangi B. Berarti 2 dalam kurung 4 plus akar 13 min B-nya berapa? 4 min akar 13 dalam kurungin biar nggak keliru. Ini kali ini berarti 4 plus 2 akar 13 min, oh ini salah, 2 kali 4 yaitu 8 ya. Terus min sama min 4 berarti ya. Min sama ini berarti positif akar 13. Nah, yang ini kita bisa operasikan nih. 8 dikurangi 4 berarti sisanya 4 plus ini 2, di sini ada 1 misalkan ya. 1 nih. Walaupun dia nggak ada apa-apa tapi ada 1, berarti 2 ditambah 1, 3 karena dia punya akar berarti 13. Nah, berarti nilai dari 2A min B adalah 4 plus 3 akar 13. Oke, yang terakhir atau yang kelima. Nah, ini masih banyak banget yang salah. Cara mengsketsakan grafik fungsi, tapi harus mencari titik potongnya dulu, mencari titik baliknya. Nah, ini soalnya kan sketsakan grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Tentukan titik potongnya dulu dan titik baliknya. Kemudian barulah disketsakan. Yang pertama nih, yang A, titik potong grafik fungsi. Nah, namanya grafik fungsi atau di sistem koordinat pasti ada sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita cari satu-satu dulu. Pertama yaitu sumbu Y-nya. Nah, di video Ustazah udah kasih tahu kalau terhadap sumbu Y, maka X-nya itu sama dengan 0. Berarti substitusikan si fungsinya ini dengan X sama dengan 0. Berarti fx, Ustazah tulis lagi, x kuadrat min 4x min 5. Karena X-nya 0, kita substitusikan yang punya X-nya. Berarti f0 sama dengan x kuadrat, berarti 0 kuadrat min 4 kali 0 min 5. Ini 0, dan hasilnya berarti hanya 5. Berarti memotong di sumbu, untuk sumbu Y, memotongnya di titik X-nya kan 0, berarti Y-nya min 5. Nah, ini. Sekarang di titik di sumbu sumbu X. Kalau di sumbu X, maka fx-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti kita mencari x1-nya dengan x2-nya. Berarti kan gini, fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Nah, ini kalian carinya seperti tadi. Boleh menggunakan pemfaktoran, boleh menggunakan kuadrat sempurna, atau rumus kecap. Nah, di sini Ustazah akan kasih yang pemfaktoran. Berarti kan kalau pemfaktoran kayak gini kan, sama dengan 0. Di sini X, di sini X. Dikalikan jadi min 5, dijumlah atau dikurang jadi min 4. Nah, berarti di sini plus 1 min
5. Coba kalau dikali-kalikan pasti akan menghasilkan ini. Berarti X1-nya sama dengan min 1, X2-nya sama dengan min 5. Berarti memotong sumbu. Berarti sumbu X. Memotongnya di titik. Ada 2 nih. Kan ada 2 ya. Berarti min 1,0 karena Y-nya 0. Dan oh, ini awalnya negatif jadi positif, salah ya. Berarti 0,5. Nah, ini bakal memotong di sumbu X di min 1,0 dan 0,5. Sekarang udah nih, cari titik potongnya udah selesai. Sekarang yang B. Nah, sekarang yang B ditanyakan itu titik balik. Titik balik. Nah, titik balik itu ada rumusnya kan? Kalau yang X-nya itu apa, kalau yang Y-nya itu apa? Nah, misalkan titik baliknya itu disimbolkan P dan Q. Nah, untuk rumus P-nya atau X-nya, dia rumusnya apa? Yaitu min B per 2A. Berarti cari lagi A-nya siapa, si B-nya siapa, C-nya siapa. Tadi kan persamaannya itu X kuadrat min 4X min 5 kan? Berarti A-nya 1, B-nya min 4, dan C-nya itu min 5. Nah, substitusikan ke sini. B-nya berapa? Min 4. Min, ketemu min, positif. Berarti 4 per 2. A-nya berapa? 1. Udah cukup gini. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, sekarang yang Q. Yang Q itu rumusnya apa? Min D per 4A. D itu apa? Diskriminan. Atau sama dengan min B kuadrat min 4 AC, kurungkan, karena kan ini si D ya, per 4A. Substitusikan. Min, B-nya berapa? 4, berarti min 4 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya min 5, per A-nya berapa? 1, berarti 4 aja, sama dengan min, ini berapa? 16, min ketemu min, positif, berarti plus 20, per 4 sama dengan min 16 ditambah 20 berapa? 36 per 4. Nah, 36 dibagi 4 berapa? 9, karena dia negatif jadi negatif. Berarti titik puncaknya ada di titik berapa? 2, min 9. Nah, setelah kalian udah mencari titik puncak, titik potong, sumbu X, kalian kan sudah menggambarkan ya. Menggambarkan apa? Sketsakan. Sketsakanlah. Nah, poin yang ke C, kalian kan suruh mensketsakan. Kalian tadi kan baru mencari titik potong antara X sama titik baliknya aja. Nah, berarti kalian harus mencari titik potong lainnya, yaitu yang ini nih. Kalian pasti udah pernah Ustazah ajarkan. Misalkan ya, yang X-nya itu terserah, kalian itu nilainya mau berapapun. Nah, Ustazah itu dimulai dari min 5. Min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, biar kalian nggak lupa lagi, Ustazah contohin satu deh. Untuk yang X sama dengan min 5. Nah, substitusikan si X-nya itu ke persamaannya, yaitu Fx sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Semua X-nya kalian ganti sama si 5. Berarti yang ini min 5 pangkat 2, min 4 kali min 5, min 5. 5 pangkat 2, 25. Min ketemu min, positif, berarti plus 20, min 5. Ini berapa? 20 tambah 25 tambah 20, 40. 40 dikurangi 5, 40. Nah, 25 ditambah 20 yaitu 45, dikurangi 5, 45 dikurangi 5 yaitu 40. Betul hasilnya ini? Nah, untuk min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya kalian cobain ya, dan sama hasilnya. Dan jika disketsakan, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, misalkan nih titiknya, titik si min 5, Y-nya 40, berarti min 5. Mana min 5 nih? Di sini min 5. Y-nya berapa? 40, berarti titiknya ini. Nanti min 4.
Berarti Y-nya 25. Nanti titik yang mana? Yang ini. Nah, kalian satu-satu. Nanti kalian hubungkan. Dan tentukan titik potongnya tadi yang X yang mana? Nah, ini kan. Nah, ini titik potong sumbu X. Yang ini titik potong sumbu Y. Dan ini titik balik. Nah, cara menyelesaikannya seperti itu ya. Semoga kalian paham. Dan pelajari baik-baik karena ini akan keluar saat UAS. Oke, terima kasih.